semua, bertemu lagi dengan saya Indah Subiana Semati. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang pasar modal. Nah, sebelumnya, apakah kamu tahu apa itu pasar modal? Pada dasarnya, pasar modal dan pasar tradisional tidak jauh berbeda. Karena pada pasar modal terdapat penjual yang disebut sebagai emiten dan pembeli yang disebut sebagai investor dan terjadi proses jual beli. Nah, pada pasar modal lah terjadinya pertemuan antara penawaran atau emiten dan permintaan atau investor untuk melakukan jual beli modal. Ciri-ciri dari pasar modal itu sendiri yakni dalam konteks mekanisme pasar modal atau bursa efek mempertemukan antara pihak yang kekurangan dana dengan pihak yang tengah membutuhkan dana. Dan yang kedua, menekankan pada target pemenuhan dana jangka pendek. Dan yang ketiga, tidak terikat pada tempat layaknya pasar konvensional. Pasar modal sendiri memiliki 3 fungsi. Yang pertama, fungsi tabungan, di mana pasar modal bertindak sebagai wadah tempat seseorang menginvestasikan modalnya untuk keuntungan jangka panjang. Dan yang kedua, fungsi kekayaan, di mana penyimpanan uang atau modal di pasar modal terbilang lebih aman dibilang menyimpan uang di bank, sebab tidak ada depresiasi. Dan yang ketiga, fungsi likuiditas. Kekayaan yang diinvestasikan dalam pasar modal dapat dicairkan dengan resiko yang lebih kecil. Instrumen pasar modal yang sebagai contoh adalah saham, obligasi, waran, dan reksadana. Sehingga pasar modal di Indonesia disebut sebagai Bursa Efek Indonesia atau BEI. Kita lanjutkan lagi menelusuri kantor BEI ini ya. Wah, ada yang sedang mengantri di sana. Ternyata mereka sedang mendaftar untuk bisa melakukan transaksi pasar modal. Ada beberapa persyaratan yang harus mereka lengkapi untuk mendaftarnya, seperti KTP, NPWP, dan formulir pembuatan rekening dana nasabah atau RDN. Dalam pasar modal dikenal adanya keuntungan saham serta resiko saham. Nah, keuntungan saham yang pertama adalah dividen, merupakan pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan dan berasal dari keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Dividen diberikan setelah pendapat persetujuan dari pemegang saham dalam RUPS. Yang kedua, capital gain, yang merupakan selisih antara harga beli dan harga jual. Capital gain terbentuk dengan adanya aktivitas perdagangan saham di pasar sekunder. Dan resiko sahamnya adalah yang pertama, capital loss, atau merupakan kebalikan dari capital gain, yaitu suatu kondisi di mana investor menjual saham lebih rendah dari harga beli. Dan yang kedua yaitu resiko likuiditas, yaitu perusahaan yang sahamnya dimiliki dinyatakan bangkrut oleh pengadilan atau perusahaan tersebut dibubarkan. Sekian untuk pembahasan materi kita hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan bermanfaat ya. Thank you for watching.